Halo Bang, perkenalkan nama saya Rahel Pasaribu dengan NIM 11S23016 dari Prodi Sarjana Informatika Angkatan 2023. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas praktikum pada week ke-6, di mana eh, pada tantangan kali ini kita disuruh untuk membuat kode tipe bentukan list yang dimana sebelum itu kita harus tahu apa sih tujuan dari praktikum ini. Nah, tujuan dari praktikum ini yaitu supaya kita mengetahui apa sih itu list, bagaimana cara kerja list, dan bagaimana juga menggunakan cara kerja rekursif. Nah, tadi kan kita disuruh untuk membuat kode tipe bentukan list yang dimana L yang elemennya dapat bertambah maupun berkurang. Nah, ada juga pada modul ini ada juga larangannya, yaitu kita dilarang untuk menggunakan yang namanya itu mengambil panjang elemen. Atau yang kedua itu adalah plus, yaitu untuk menggabungkan dua buah elemen. Nah, kali ini saya akan menjelaskan yang pertama itu em, pengertian dari konsol. Apa sih itu konsol? Sebenarnya sudah dikasih tahu di modul, itu konsol L itu adalah untuk menghasilkan sebuah list dari L dan E dengan E sebagai elemen terakhir. Sebenarnya saya sudah membuat komen di code saya tentang pengertian konsol itu. Nah, em, hmm, nah, di sini kan kita banyak menggunakan rekursif. Nah, jadi banyak juga realisasi itu untuk kita coba-coba kayak di modul ini, ya kan? Jadi pertama itu adalah em, konsol LE itu fungsinya ngapain? Itu menghasilkan sebuah list dengan E sebagai elemen pertama dan menambahkan E ke list L. Nah, dia tadi kan kita lanjut yang tadi kan udah dikasih tahu yang dilarang. Nah, kita masuk ke dalam yang disuruh di modul ini. Jadi, pertama itu sebuah L sebagai parameter itu harus berada di depan list. Jadi, konsepnya itu konsol ini itu memberikan nilai E atau nilai elemen dan juga list yang harus menghasilkan list. Kan nggak mungkin dong list menghasilkan yang lain-lain. Nah, jadi kita mengartikannya itu adalah nilai dari hit-nya itu. Nah, yaitu untuk menyatukan dari nilai head itu harus ada sebuah list yang menjadi pemisahannya itu eh, seperti ini. Pertama itu ada elemen eh, 112. Nah, itu kan di dalam sebuah list itu ada outputnya. Nah, kita akan menggabungkannya itu, maka kita disuruh dari konsol ini itu eh, kita masukkan ke dalam L. Jadi kalau namanya itu reverse. Nah, jadi reverse itu di sini untuk konsol B ini eh, sebuah list dari L dengan sebagai elemen. Nah, tadi kan Bang Abdul ngasih sebuah code yaitu adalah reverse list. Nah, reverse list ini itu memberikan list list. Nah, jadi reverse list itu sama dengan reverse dari listnya itu sendiri yang sudah kita baca. Jadi eh, pada Haskell ini apa sih itu konsol konsol B itu? Jadi konsol B itu menghasilkan sebuah list dari S sebagai elemen pertama dan menambahkannya itu ke L.
Jadi kan eh, elemen pertama itu kenapa nggak di reverse? Sama aja dia kalau kita reverse ke konsol B itu maka dia akan meng-reverse dari konsol elemen elemen pertama itu yang kita reverse list itu kan hasilnya dari konsol E. Jadi misalnya itu kita memiliki 1, 2, 2, 4. Nah, kalau kita reverse, kan konsolnya itu berarti jadi yang di belakang itu ke depan kan otomatis. Tadi kan saya bilang 1, 2, 2, 3. Jadi 3, 2, 2, 1. Nah, berarti yang di depan itu pasti jadi ke belakang dong. Nah, satu lagi. Tadi kan kenapa pakai kurung kurung petak itu eh, di mana artinya itu kan sebuah sebuah list di mana apa namanya kode list di dalam sebuah Haskell itu. Nah, selanjutnya itu adalah first element. Nah, ini first element. First element itu fungsinya itu apa sih? Mengembalikan elemen pertama list L atau dan head L itu mengambil elemen pertama dari list L menggunakan fungsi head. Nah, jadi elemen ini itu untuk first element itu untuk mengembalikan elemen pertama dari list. Jadi elemen pertama itu kita memiliki nilai yaitu sebuah head dan sebuah tail. Nah, misalnya itu begini. Ada sebuah head dan selebihnya ini adalah tail. Jadi sebuah tail jadi head itu misalnya itu kepala kepala head itu kan kepala, nah tail itu adalah ekor. Nah kan kepala itu kan cuma satu, namun kalau ekornya itu bisa aja dia panjang ke belakang terus gitu kan. Seperti apa namanya ular. Nah jadi pada umumnya itu first element ini itu adalah head L. Kenapa kita membersihkan list? Kita harus memberikan list. Nah, dia akan memberikan satu nilai integer yang sebagai nilai integernya itu adalah nilai headnya itu. Nah, dari listnya ini em, namanya itu ada tail list. Lagi itu nama tail list. Dulu. Tadi kan kenapa kita memberikan nilai listnya itu? Karena tadi kalau headnya itu kan cuma memberikan satu nilai aja. Sedangkan kalau dia L list itu dia memberikan semua. Nah, yang di belakang ini kan cuma satu dong, kayak tinggal satu dilistkan aja. Nah, apa sih gunanya apa sih gunanya itu? Misalnya kan kalau dia memberikan nilai L, dia juga harus memberikan sebuah L jika L-nya itu kosong. Eh, Misalnya itu kalau dia tidak kosong, jadi misalnya kalaupun headnya itu kita coba lengkan, iya, lengkan kan? Oh ya, kayak gitulah pokoknya. Jadi kan, em, oke kita lanjut lah ya kan, Bang. Di sini ada tail list. Tail list itu, ya, eh, maaf lanjut. Tail list itu apa sih? Nah, tail list itu fungsinya mengembalikan list tanpa elemen pertama. Sebentar ya bang. Oke maaf bang, tadi ada gangguan. Oke kita lanjut. Em, kita masuk ke telis. Telis ini itu apa sih? Ya, di modul sudah dibilang yaitu telis itu untuk mengembalikan list tanpa elemen pertama list L. Nah, jadi fungsinya itu em, untuk mengembalikan list tanpa elemen pertama dari list L itu. Jadi di sini kan ada telis tapi kurung apanya ini kosong kan. Jadi maksudnya itu apa sih? Jika L adalah list kosong, maka hasilnya adalah list kosong itu juga. Nggak mungkin dong dia tidak memberikan apa-apa, tapi tiba-tiba menghasilkan nilai. Nah, jadi jika L tidak kosong, maka eh, filter matching itu digunakan untuk memisahkan elemen pertama dari list yang kosong dan sisanya L.
Jadi fungsi mengembalikan L itu yaitu list tanpa elemen pertama. Oke. Selanjutnya, em, kenapa kita nggak buat aja L itu sebagai nilai dari yang pertama? Jadi kan tail itu kan kita buat di sini misalnya itu kalau maksudnya kita reverse listnya itu di dia ke depan. Jadi misalnya seperti yang tadi aku bilang, pasti dia akan sama. Jadi sebuah head out. Jadi head out itu kan hampir sama aja kayak pemisahan yang aku bilang tadi. Jadi tailist itu yang pertama kita harus membuat mid list. Nah, mid list ini untuk menghasilkan list dari elemen yang berada di tengah list tadi. Eh, Pertama-tama itu kan gampang aja kalau mid list itu kalau dia kosong maka nilainya juga kosong dong. Nah, karena kita akan memberikan integer yang dikembalikan menjadi nilai, maka nilai list yang tadi kosong itu kita kalikan dengan nilai list. Nah, jika dia memiliki mid list X, dia akan memberikan mid list X juga. Nah, jadi misalnya kalau dia berisi, nah maka dia akan memberikan em, ah, maka dia akan memberikan yang berisi juga. Nah, em, di sini ada kode baru, em, yaitu ini mid list. Mid list ini itu sebelumnya elemen nilai integer yang kita berikan, di mana nilai list yang akan kita berikan itu akan memberikan nilai integer. Jadi mid list elemen itu adalah menghitung jumlah elemen list jika kosong, jadi listnya kosong juga. Nah, dia akan memberikan nilai 0 bukan lagi eh, list yang kosong. Jadi misalnya itu dia berisi, nah seperti ini kan dia berisi nih X, maka dia akan masukkan X itu sendiri. Misalnya apa namanya plus plus satu. Nah, maka elemen list itu akan memberikan plus satu juga. Jadi em, bukan artinya itu di sini ada listnya itu adalah blank, ya blank kosong. Enggak, bukan berarti kosong ya. Jadi headnya itu kosong, sedangkan listnya itu berisi. Nah, sedangkan yang kita berikan di sini adalah jumlah dari elemen itu atau tailnya, jadi head, maka headnya kosong, sedangkan yang dihitung itu adalah tailnya. Jadi first element tadi itu kita tinggal tambah satu. Misalnya dia punya 5, tapi karena kita blendkan satu, dia jadi 4. Nah, em, hmm, lanjut, kita masuk ke mid list. eh, Mid list. Nah, mid list ini kita akan rekursif dia. Jadi, kalau kita rekursif jadi mid list yang baru, nah, jadi kan head list L-nya itu konsepnya, misalnya kita memiliki L, kalau dia ganjil, maka mid list-nya itu elemen L itu sama dengan satu. Nah, kita memiliki misalnya eh 5 elemen. Nah, kita ngambil tail yang baru, yaitu adalah head baru kita kembalikan rekursifnya ke mid list. Nah, list itu akan tetap memproses em, dia itu ganjil. Nah, jika dia ganjil, dia akan memberikan L, tapi karena dia masih tetap bukan satu, jadi dia akan memberikan lagi mid list karena hasilnya itu tidak satu lagi. Nah, jadi kita buat mid list, kita ambil tailnya, kita ambil head. Nah, iya, head list. Nah, jadi kita rekursif lagi, tapi karena sudah menjadi eh, elemen yang satu, jadi
yang dikasih itu adalah sisanya, sini itu adalah L atau L-nya itu nilai tengahnya. Nah, gimana kalau dua? Nah, sini kalau misalnya dua, mid list-nya itu dia memiliki 6, dia punya 6, jadi kita ambil misalnya head tail-nya itu satu, baru head headnya itu satu, baru dia akan kita rekursifkan karena dia bukan nilai dari eh, midlist yang tadi yang tidak sama dengan satu itu, maka kita ambil lagi tail dengan headnya. Nah, karena ada sisanya dua, sisanya berapa? Dua kan. Nah, nilai tengahnya itu adalah dari sisanya yang dua ini. Nah, karena kita masukkan lagi, tapi if elemennya itu sama dengan dua, maka yang ditransfer itu adalah nilai dari list yang di tengah-tengah. Nah, lanjutnya itu adalah selanjutnya ya baik kita lanjutkan saya lanjutkan. Nah, di sini kita masuk ke ada namanya fungsi concat. Nah, concat itu apa sih? Nah, jadi perlu kita ketahui apa sih pengertian dari concat itu. Nah, apa fungsinya? Jadi di modul sih kalau kita baca maka kita perlu membaca yang namanya modul supaya kita mengerti. Nah, ada yang namanya konkat, fungsi konkat. Fungsi konkat itu apa sih? Untuk menghasilkan konkatenasi dua buah list dengan list L2 sesudah list pertama. Nah, fungsinya itu untuk menghasilkan sama seperti tadi yang bilang konkatenasi dari dua buah list dengan list L2 mengikuti setelah list pertama. Berarti kan tunggu list pertama dulu yang muncul, baru muncul list yang kedua. Oke, ada juga di sini yang konkat L1-nya kosong, eh, maka hasil kontenisasinya itu adalah list yang kedua. Jadi, maupun dia list pertamanya itu kosong, mm, bukan berarti list yang kedua tidak muncul. Jadi, bisa aja list pertamanya kosong, berarti akan muncul kontenisasinya adalah list yang kedua. Sama dengan pengertiannya tadi, eh, kontenisasi dari dua buah list dengan list kedua mengikuti list yang pertama. Jadi apapun hasil list pertama itu maka akan muncul list yang kedua. Mau list pertama dia kosong maka akan muncul list yang kedua. Oke. Em, jadi konkat ini itu bergunanya dari penggabungan em, menggunakan eh, plus. Nah, konkat itu list jika konkatnya kosong baru ada list kedua, maka dia akan memasukkan list yang kedua. Jadi kayak dia memberikan dua buah list yang menggabungkan satu buah list walaupun listnya kosong. Jadi list satu ditambah list dengan list satu kosong ditambah list dua yang berisi, maka list dua itu yang akan muncul karena listnya itu berisi. Kalau listnya dua kosong maka berisi list pertama. Nah, di sini kan konkatnya itu jadi jika XL 1 L2 sama dengan X. Jadi di sini agak rekursif. Jadi kayak dia akan memberikan nilai X yang dikonkatkan dari list pertama dan list kedua. Jadi nilai X itu adalah di depan dari list pertama, baru akan dilanjut dengan penggabungan dari konkat yang eh, tinggal dari L1 dan L2. Jika dia kita buat di sini L1 dan L2 sebagai parameter, maka dia sebagai head dan L1 sebagai tail. Nah, gunanya itu apa sih? Kita bagaimana kita bisa karena kita punya tadi listnya itu dua kan. Jadi kayak mana caranya kita mengkonketkan dari parameternya itu adalah listnya sendiri. Terus di sini ada yang namanya eh, eh, dependent on. Nah, misalnya kan dependent on ini tergantung dari misalnya
mm, mid-list max, ya mid-list yaitu elemen L-nya itu jadi jika elemennya adalah kita bagi sisanya itu bagi dari duanya itu, maka itu sama atau tidak sama dengan nol atau ganjil. Maka dia mengambil nilai tengah dari L itu atau fungsi tengah L. Nah, kita buat dalam bentuk list. Terus ada yang namanya reverse list. Nah, reverse list itu apa sih? Fungsinya itu untuk menghasilkan list yang elemennya memiliki urutan terbalik dari list itu. Jadi, kayaknya begitu. Kita maksudnya adalah nilai tengah yang kita reverse, maka nilai tengah ini kita reverse lagi terus menerus sebelum elemen yang memberikan nilai elemen dari list tersebut. Misalnya kita mulai dia punya 5 elemen dalam list. Kalau kita minta dia dalam 5, kalau diminta yang ketiga, maka yang diberikannya itu yang kedua. Jadi eh, mana ya jelasnya? Kalau memberikan yang pertama, yang diberikan itu yang kelima. Iya nggak sih? Ya itu, begitulah. Maksudnya itu jika n sama dengan satu, dia memberikan x. Jika ininya itu apa namanya? Elemen konkatnya itu sama dengan tilnya. Ya, begitu. Nah, karena di sini ada dibilang untuk menghasilkan list yang elemennya memiliki urutan terbalik dari list L itu, jadi kan maksudnya itu misalnya nilai tengah dari listnya itu punya 3 nilai yang ganjil. Nilai tengahnya itu kita reverse listnya sama teori dari reverse itu ambil satu tailnya, ambil satu yang akan kita reverse. Nah, kita ambil satu tailnya, kita reverse juga. Dan jadi eh, sudah berapa banyak nih? Kita ambil satu tailnya sampai eh, dia nilainya itu satu elemen. Karena kita sudah mengambil tailnya tadi, jika kita rekursifkan lagi sampai jadi kita ambil nilai tengahnya itu, dia akan memberikan elemen dari L itu sendiri. Nah, ya kayak gitulah. Terus di sini ada yang namanya eh exercise itu apa sih? Eh, hmm, oh, otherwise dari dependent on itu untuk memudahkan yang namanya itu concat yang bisa menggabungkan dua dari L yang pertama itu ke elemen L yang berikutnya. Terus apa lagi ya? Dah itu sih elemen can ini itu untuk mengembalikan nilai elemen pada posisi n di list L. Ya. List itu juga menghasilkan total nilai dari elemen yang terdapat pada list L. Nah, dia akan menjadikan nilai apa namanya nilai genap ditambah dengan nilai ganjil. Jadi nilai genap dan ganjil itu namanya kalau dia kita konvertikan itu, jadi misalnya dia memiliki nilai yang kita ambil tadi, tapi memiliki sisa dua. Jadi kalau kita gabungkan itu adalah pemisahan dari list yang satu tadi. Kayak mana sih misalnya itu kan dari genap nih, list satu genap kan tadi kan misalnya satu dua tiga, satu yang kedua dari list itu genap. Jadi kita divkan itu baru elemen ini kita plus satukan, kita gabungkan caranya itu yang list yang terpisah itu tapi kita gabungkan menggunakan concat. Jadi gunanya itu adalah kalau misalnya kita menggunakan concat biar lebih simpel menggunakannya itu eh, kita menggunakan konsep yang selanjutnya adalah
menggunakan concat ya. Di sini juga ada yang namanya em, itu sih. Hmm, oke, selanjutnya kita masuk ke max list. Nah, apa sih max list itu? Yaitu untuk menghasilkan nilai elemen list yang mempunyai nilai terbesar. Minimal list terdiri dari atas satu elemen. Jadi, kita kasih integer jadi x. Eh, ya kan kita memberikan nilai L yang menghasilkan nilai integer. Nah, em, maka kalau kita berikan L-nya itu kosong, maka hasilnya adalah 0. Jadi, eh, jika listnya itu hanya memiliki satu elemen, maka elemen itu sendiri adalah nilai maksimum. Jadi mau dia 0 tak mau dia 0 berarti itu adalah nilai maksimum karena dibilang kan jika listnya hanya memiliki satu elemen, maka elemen itu sendiri adalah nilai maksimum. Jadi mau dia nilainya 0, maka kalau nilainya cuma sendiri 0, jadi maka itu adalah nilai maksimumnya. Nah, kayaknya itu aja sih kalau soal make slips ini. em, oh, ada juga dibilang nih, jika tidak, maka nilai maksimum adalah nilai maksimum di ekor list itu. Jadi mencari nilai maksimum di ekor list itu menggunakan rekursi. Nah, em, nah itu kan tadi max list-nya itu. Nah, sekarang kita masuk ke sum list, di mana sum list ini menghasilkan total nilai dari elemen yang terdapat pada list L. Jadi, eh, gimana sih realisasi di Haskell sum list-nya itu? Nah, jadi sum list ini tuh menghasilkan total nilai dari elemen yang terdapat pada list. Nah, kita memberikan sebuah list, jadi dia otomatis akan menghitung isi dari listnya tersebut. Jadi, kalau misalnya kita kasih nilainya kosong, berarti jika listnya kosong, total nilainya itu adalah 0. Jadi, di sini tuh kita menggunakan metode rekursif juga, di mana kita menambahkan nilai elemen pertama ke total nilai elemen sisanya. Em, Sumlist ini kan menghasilkan total nilai dari elemen yang terdapat pada list yang kita berikan. Jadi dia akan menghitung list yang kita kasih. Jadi apapun list yang kita kasih, maka dia akan menghitung isi dari listnya tersebut. Jadi em, maksudnya itu agar dia memberikan nilai dari integralnya. Jadi misalnya dia tidak memberikan list, dia tidak memberikan nilai, berarti tidak ada dong yang keluar. Jadi integral sum list ini dari X ditambah sum X S. Nah, jadi rekursifnya itu adalah X-nya ini adalah ditambah head list ditambah dari listnya itu. Jadi konsepnya misalnya 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 1 ditambah listnya ini, tapi kita sumliskan jadi dibalik. Maksudnya itu sumnya itu dibalik lagi jadi 2 headnya. Jadi 1 plus itu plus 1 maksudnya. Jadi satu jadi head yang pertama baru di sumlis lagi menjadi 1 head. Gitu loh. Baru kita yang baru itu 2 jadi headnya itu lalu lanjut lagi jadi head yang kelima, lanjut lagi sampai head yang terakhir. Sampai tidak ada yang bisa eh, misalnya listnya kosong, berarti nggak ada lagi yang mau ditambah. Jadi detailnya itu nol. Kayak gitulah. Kita masuk ke
A freak list ya itulah menghasilkan nilai rata-rata dari elemen yang terdapat eh, pada list L. Jadi maksudnya ini kalau dia menghasilkan nilai rata-rata elemen yang terdapat eh, pada list L. Jadi untuk mencari nilai rata-rata itu bagaimana? Nilai rata-rata itu adalah bukan jumlah dari si hasil dari totalnya itu, tapi em, list itu adalah misalnya hasil dari sebuah penjumlahan di mana penjumlahan itu adalah dari angka yang ada yang di dalamnya itu misalnya 1 plus 2 apa namanya 3 kan. Jadi eh, dia misalnya itu misalnya itu adalah penjumlahan berapa ke berapa. Jadi di sini tuh dia mencari um, kode dari ini sumlist L menghitung rata-rata dari total nilai elemen dibagi dengan jumlah elemen. Nah, deh. Terus agar dia memberikan nilai dari integralnya itu, maka jika listnya kosong itu adalah nol atau nggak ada isinya kan kosong. Nah, jadi kalau dia kosong, kenapa dia diminta mencari nilai benar atau salah? Jadi kita sudah masuk ke dalam predikatnya dan dalam predikat ini kita mendapat yaitu jika listnya berisi satu elemen. Nah, tadi kan sudah bilang apakah jika benar apa kalau dalam sebuah list itu benar-benar menjumlahkan nilai dari listnya. Jadi semuanya itu satu misalnya itu listnya itu adalah cuman contoh gimana ya bilangnya contoh itu adalah cuma satu maka dia adalah true. Misalnya kita bisa tambahkan em, apakah apakah jika dia is empty ini adalah false misalnya eh, kan dibilang tadi kan di sini kan is empty itu adalah benar jika listnya kosong. Jadi masuk ke predikatnya itu adalah predikat yang bernilai benar jika list L-nya juga kosong. Berarti fungsi dari Haskell yang mengembalikan true jika listnya L kosong dan false jika tidak. Jika tidak kosong makanya false. Oke, jadi itu fungsi is empty. Jadi kita masuk ke is one element. Jadi is one element ini adalah benar jika listnya berisi satu elemen. Predikatnya itu predikat yang bernilai benar jika list L berisi tepat satu elemen. Terus memeriksa apakah jumlah elemen dalam list L sama dengan satu menggunakan fungsi NB owner. Jadi kan pertama itu apakah list yang pertama sama dengan list yang kedua. Nah, jadi kita masuk ke is equal apakah benar jika list L1 sama dengan list L2. Predikatnya itu bernilai benar jika list L1 sama dengan list L2. Itu L1 sama dengan L2 itu menggunakan operator perbandingan dengan untuk membandingkan apakah kedua list tersebut sama. Nah, ya. Jadi is equal L1 L2 sama dengan membandingkan L1 apakah sama dengan L2. Jadi kita masuk ke is member. Is member ini um, adalah benar jika X adalah elemen dari list X. Nah, jadi kita buktikan di ini di realisasi hasilnya is member itu kosong sama dengan false. Jadi jika listnya kosong maka tidak ada anggota di dalamnya. Betul nggak? Terus jadi jika misalnya ini membernya berisi X sama dengan Y adalah true. Jadi jika elemen pertama sama dengan Y, maka Y adalah anggota dari listnya. Um,
list yang pertama harus sama dengan reverse L yang kedua, head list yang pertama harus sama dengan head list yang kedua, dan list yang pertama harus sama dengan head list yang kedua. Nah, is member ini eh, ialah jika X itu berada di dalam elemen list. Jadi, saya menggunakan parameter dengan shape. Jadi, jika seperti ini contohnya tadi, di atas di one element yang saya mau, jika dia empty listnya itu false dan langsung diklarifikasi aja else-nya yaitu sebagai yang kita cari di dalam sama dengan first element tadi. Yang pertama itu kita cari first element atau di dalam rekursifnya itu akan kembali menjadi is member sama dengan di sini juga. Jadi dari y itu kita cari listnya itu dari setahu mencari tailnya itu. Jadi karena headnya nggak ada, jadi kita cari uh, detailnya itu. Tapi karena detailnya itu nggak dapat juga, jadi nilainya adalah nilai dari Y. Oke, kita masuk lagi ke ini apa namanya is first. Is first ini apa sih? Jadi eh, jika benar jika X adalah elemen pertama dari list L. Predikatnya itu yang bernilai benar jika X adalah elemen pertama pada list L. Oke. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada seperti biasa main satu, gitu. Tiap sih gunanya ini itu untuk memanggil um, integer. Jadi sebelum masuk ke sini um, ada tadi is reverse ini adalah benar jika list L2 adalah reverse dari L1 kan tadi udah aku bilang. Jadi apakah benar L1 itu adalah reverse dari L2? Jadi nanti akan bernilai true atau false. Oke, kita masuk ke sini. Di sini ada fungsi fungsi lainnya yang dikasih dari Bang Abdul. Jadi kita masuk ke main ini. Jadi di sini nanti kita akan memberikan input. Nah, selanjutnya ada menggunakan konsol. Jadi nanti ini akan kita um, input kita akan di konsol. Jadi ini ada code string untuk memanggil code kita. Nih, ya ini ada fungsi untuk memanggil first kita. Seperti biasa ada juga memanggil untuk memanggil taillist, memanggil fungsi last element, memanggil fungsi headlist, memanggil fungsi midlist, ada fungsi untuk memanggil n di elemen, ada untuk memanggil fungsi concat ini, concat list 1 dan list 2. Terus untuk memanggil fungsi maxlist, ini ada juga plus plus so kan. Terus ada memanggil fungsi mannequin, ada fungsi untuk memanggil fungsi zoom list, ada memanggil fungsi array list. Sama kayak di uh, modul ini untuk memanggil. Jadi mari kita buat demonya. Oke, masuk terminal. Biar sih untuk manggil demo itu um, dalam Haskell itu kan kita tahu ini dia C, terus slice ini, terus kita kasih apa namanya nama untuk memanggil kan. Jadi kita pakai misalnya nama saya Rahel, terus kita buat ini apa namanya, saya buat video video tugas .ts. Nih, terus kita enter. Oke, kan bisa kan? Terus berarti kita masukkan ini namanya Rahel, ibu saya kan. Ini
Nah, itu baru kita masukkan input yang diminta sama seperti modul. Oke. 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 3. Nah, ini sudah keluar outputnya. Apakah sesuai dengan modul? Mari kita lihat. Sama dengan 4, list pertama itu 1, 2, 3, L1 konsol itu 4, 1, 2, 3, L1 konsol itu 1, 2, 3, 4. Ya, betul. Listnya juga 2. Konkatnya, kita tengok konkat dari list 1 dan list 2. Sini buat 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mana 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, sesuai. Netlistnya itu nilai maxnya dari L1 adalah 3, max list dari L2 itu adalah, list kedua itu adalah 3. Betul kan? Betul. Jadi, sudah sesuai dengan modul, sudah. Jadi mungkin demikian Bang yang bisa saya jelaskan dari quote saya. Apabila ada kekurangan atau salah kata yang saya ucapkan mohon maaf. Eh, Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Mas Bang.